Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Ahmad Baihaqi, NIM ulun 180 10 10 987. Kemudian ini teman ulun yang bernama Nia Rizky Amalia, NIM dia 180 10 10 10 912. Jadi, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berupa makalah yang berjudul Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Umum Evaluasi Pembelajaran Fikih, yang dimana dosen pengampu kami yaitu Dr. Rizna Hermina MPD. Kemudian di sini izinkan untuk menjelaskan ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Dalam beberapa hal, kata evaluasi bisa lebih luas, karena dalam evaluasi juga termasuk penilaian formal dan penilaian intuitif mengenai kemajuan peserta didik. Evaluasi juga mencakup penilaian tentang apa yang baik dan apa yang diharapkan. Ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan cakupan objek evaluasi itu sendiri. Evaluasi pembelajaran merupakan inti bahasan evaluasi yang kegiatannya berada dalam lingkup kelas atau dalam lingkup proses belajar mengajar. Jika objek evaluasi itu tentang pembelajaran, maka semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Kemudian evaluasi pembelajaran ini dibagi ke dalam 4 perspektif menurut Zainal Arifin, yaitu yang pertama, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Kemudian yang kedua, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Kemudian yang keempat, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas. Pembelajaran dalam perspektif domain hasil pembelajaran. Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. 2. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ruang lingkup evaluasi pembelajaran hendaknya bertitik tolak dari tujuan evaluasi pembelajaran itu sendiri. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama, A. Sikap dan kebiasaan. Motivasi, minat, bakat yang meliputi bagaimana sikap siswa terhadap guru, mata pelajaran, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang B. Pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap bahan pelajaran yang meliputi apakah peserta didik sudah mengetahui dan memahami tugasnya sebagai warga negara, warga masyarakat, warga madrasah, dan sebagainya. Yang C. Kecerdasan yang meliputi apakah siswa sampai taraf tertentu sudah dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelajaran, bagaimana upaya guru meningkatkan kecerdasan peserta didik. Yang D. Perkembangan jasmani dan kesehatan yang meliputi apakah jasmani peserta didik sudah berkembang secara harmonis, apakah peserta didik sudah mampu menggunakan anggota-anggota badannya dengan cekatan. Yang E. Keterampilan yang meliputi apakah peserta didik sudah terampil membaca Al-Quran, menulis huruf Arab, dan berhitung. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas. Ruang lingkup penilaian berbasis kelas adalah sebagai berikut. Yang A. Kompetensi dasar mata pelajaran meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan sesuatu. Yang B. Kompetensi rumpun mata pelajaran meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang
direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan rumpun pelajaran tertentu. Misalnya, rumpun pelajaran PAI merupakan kumpulan dari akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, dan tarik. Yang C, kompetensi lintas kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak, baik mencakup kecakapan belajar sepanjang hayat maupun kecakapan hidup yang harus dikuasai oleh siswa. Yang D, kompetensi tamatan merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menjenjang pendidikan tertentu. Yang E, pencapaian keterampilan hidup, yaitu penguasaan berbagai kompetensi dasar, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi rumpun pelajaran, dan kompetensi tamatan melalui berbagai pengalaman belajar dapat memberikan efek positif dalam bentuk kecakapan hidup, life skill. Prinsip umum evaluasi pembelajaran terdiri dari 5, yaitu yang pertama kontinuitas, yang kedua komprehensif, yang ketiga adil dan objektif, yang keempat kooperatif, dan yang kelima praktis. Kontinuitas evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, perlu yang pertama dalam melakukan evaluasi dilakukan secara kontinu. Kemudian hasil evaluasi diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Kemudian perkembangan belajar peserta didik tidak dapat dilihat dari dimensi produk saja, tetapi juga perlu dimensi proses, bahkan dari dimensi input. Komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, maka perlu mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotor. Mengevaluasi objek-objek evaluasi lainnya. Adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Dilakukan dengan cara yaitu semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Hendaknya bertindak secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sikap, suka maupun tidak suka, perasaan, keinginan, dan prasangka yang bersikap negatif harus dijauhkan. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan antara data dan fakta yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti yang pertama yaitu orang tua peserta didik, kemudian yang kedua sesama guru, kemudian yang ketiga kepala sekolah, dan yang keempat peserta didik itu sendiri. Ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Kemudian yang terakhir yaitu praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan seperti bagi yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut harus memperhatikan bahasa dan